Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 128, hadis Aisyah radhiyallahu anha paling bawah. Fi sahihaini anna sami'at Rasulullah alaihi wasallam yaqulu masala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dalam sahihaini bahwasanya beliau mendengar Nabi alaihi wasallam bersabda, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai aku menyangka annahu sayuwarrisuhu. Jadi annahu kata teman saya, tak tanyakan kemarin, annahu itu dhamirnya kembali ke Jibril alaihissalam. Sampai aku menyangka annahu bahwa sesungguhnya Jibril sayuwarrisuhu. Sayuwarrisuhu dhamirhu yang kedua, sayuwarrisuhu kembalinya ke aljar, ke tetangga. Kemudian maknanya, makna sayuwarrisuhu ja'ala lil jirani haqqul irsi ja'ala lahu taurisan. Jadi makna sayuwarrisuhu maknanya bukan mewarisi tetapi memberikan hak waris pada tetangga. Nah, teman tetangga mendapatkan hak waris, mendapat bagian. Di sini menurut teman saya memberikan hak waris pada tetangga, sayuwarrisuhu, bukan maknanya mewarisi. Allahu a'lam. Hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu, sampai aku menyangka bahwasanya Jibril akan memberikan hak waris pada tetangga. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wa bihi anba'ana, kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa bihi anba'ana al-Baihaqi qala akhbarana Abu Abdillah al-Hafidh fi mura'ati haqqir raqiq fi mura'ati haqqir rafiq sana Abul Abbas al-Asam sana Syu'bah an Utsman at-Tanuhi sana Muhammad ibnu Shimal sana Abdul Razak an Ma'mar an Zuhri qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma salasun la yukafi'uhum anni illa rabbul alamin rajulun fasahalahu fi majlisihi wa rajulun takhatta al-khilaqa wal majalis hatta jalasa ilayya wa rajulun dzakara fil laili hajatahu fara'ani ahlan fakadzalika la yukafi'uhu anni illa rabbul alamin. Sampai terjemahnya. Salah satu la yukafi'uhum anni illa rabbul alamin. Ada 3 orang yang tidak akan mencukupi mereka itu dariku kecuali Tuhan penguasa alam semesta. Rajulun fasahalahu fi majlisihi, lelaki yang meluaskan dalam majelisnya. Wa rajulun takhatta al-khilaqa wal majalis hatta jalasa ilayya, dan seseorang yang menyela-nyela barisan dan orang-orang yang duduk sehingga ia duduk di sampingku. Wa rajulun dzakara fil laili hajatahu, dan seorang laki-laki yang menyebutkan kebutuhan-kebutuhannya di malam hari
Faro'ani ahlan. Kemudian ia melihatku orang yang pantas untuk perkara itu. Fakadzalika la yukafi'uhu anni illa rabbul alamin. Demikian juga ia tidak dapat memenuhi dariku kecuali Tuhan yang menguasai alam semesta. Itu terjemahannya, maksudnya wallahu alam. Tidak paham saya sendiri. Selanjutnya kata mu'alif rahimahullah ta'ala, as-saminu wasituna min syu'abil iman. Yang ke 68 dari cabang-cabang keimanan, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Catatan kaki nomor 3. Ikhtalafal ulama'u fi hukmil dhiyafah. Alul ilmi ikhtalafa berselisih fi hukmid dhiyafah, dalam hukum dhiyafah, menjamu tamu. Fadzaba al-jumhuru ila annaha sunnatun. Jumhur alul ilmi berpendapat bahwasanya menjamu tamu itu hukumnya sunnah. Li'annaha min makarimil akhlak, karena dhiyafah, menjamu tamu itu termasuk akhlak yang mulia. Wa adabil Islam wa khuluqin nabiyyina wassolihin, dan termasuk adab-adab Islam dan akhlak-akhlaknya para nabi dan orang-orang soleh. Masih ingat kisahnya Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu, langsung dikasih jamuan apa? Daging anak sapi. Tamu teko disembelihno anak sapi. Saiki apa ono? Nek ora bupati apa presiden. Jadi memuliakan tamu, menjamu tamu itu akhlaknya orang-orang soleh dan akhlaknya para nabi. Mustadillina bihadisi, mereka jumhur ahlul ilmi berdalil bersandarkan dengan hadis fal yukrim jarahu jaizatahu. Loh, lafadznya kok jarahu? Salah ya? Apa ada dua lafadz? Tapi yang dimasukkan kan fal yukrim dhaifahu. Wallahu alam. Fal yukrim dhaifahu jaizatahu. Maka hendaknya dia memuliakan dhaifahu. Jaizatahu. Batasannya. Wal jaizatu al minhatu wal atiyah, dan jaizah itu maknanya adalah pemberian. Wa dzalika la yakunu illa ma'al ikhtiyar, dan yang demikian itu tidak mungkin diberikan kecuali dengan pilihan. Wa qauluhu fal yukrim wal yuhsin, dan lafadz fal yukrim dan wal yuhsin yadullu ala hadza, menunjukkan bahwasanya memuliakan itu hanya menunjukkan bahwasanya hukumnya hanya sunnah saja. Wa ta'awwalu ahadits al-babi allati dhahiruha al-wujub bi annaha kanat fi awalil Islam. Wa ta'awwalu, dan jumhur alul ilmi mentakwil ahadits al-bab, hadis-hadis bab dalam masalah menjamu tamu, allati dhahiruha al-wujub, yang nampaknya memberikan faedah wujub, bi annaha kanat fi awalil Islam, bahwasanya itu diberlakukan pada masa-masa awal Islam. Itu jumhur alul ilmi berpendapat memuliakan tamu hukumnya sunnah. Wa dzaba al-Laisu, dan berpendapat al-Lais, Lais ibnu Sa'ad, di negeri mana? Mesir. Wal Imam Ahmad ila anna dhiyafah wajibatun yauman wa lailatan, bahwasanya menjamu tamu itu hukumnya wajib sehari semalam. Muhtajjaini, mereka berdua berhujjah biqauli alaihi salatu wassalam lailatud dhaif haqqun wajibun ala kulli muslimin. Lailatud dhaif, jamuan malam untuk tamu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim. Wa bihadisi Uqbah, dan bersandar dengan hadisnya Uqbah, in nazaltum biqaumin, jika kalian singgah pada suatu kaum, fa amaru lakum bihaqqid dhaif faqbalu, kemudian kaum tersebut menyuguhkan bagi kalian
haknya seorang tamu faqbalu, maka terimalah. Wa in lam yaf'alu, jika kaum tersebut tidak melakukan, yakni tidak memberikan jamuan, fakhudhu minhum haqqad dhaif, maka ambillah dari mereka haknya tamu. Jadi tamu boleh mencuri, mengambil hak suatu kaum jika tidak memberikan jamuan. Ini perintah loh. Fakhudhu minhum haqqad dhaif, maka ambillah dari mereka kaum tersebut haknya seorang tamu, alladzi yanbaghi lahum, yang selayaknya bagi tamu. Jadi kalau ada tamu tidak dijamu, tamunya boleh mengambil haknya, boleh mengambil hak dari pemilik rumah tersebut. Nah, dari lafadz ini Imam Syaukani rahimahullah mengatakan bahwasanya hukum menjamu tamu itu hukumnya wajib. Alasannya ibahatul uqubah bi akhdil mal liman taraka dzalika. Bolehnya pembolehan uqubah, hukuman dengan mengambil harta bagi siapa saja yang meninggalkan jamuan tersebut, tidak mau menjamu. Jadi boleh mengambil haknya tuan rumah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya menjamu tamu itu wajib. Alasan yang kedua, famakana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun. Jadi yang nanti ada setelah 3 hari itu adalah sedekah. Jadi menjamu tamu setelah 3 hari itu hukumnya sedekah, maka sebelum 3 hari itu hukumnya wajib. Itu kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Dari lafaz fakhudhu minhum haqqad dhaif alladzi yanbaghi lahum. Ngono nyolonge kakean piye? Dadi tamu ora dijamu terus lek ngambil kakean. Jipuk emas sak karung. Nek dicekel polisi, wah alasane iki kon jipuk. Allah alam. Waqtalafa fi wujubiha hal alal hadir wal badi, dan diperselisihkan waktu lifa, dan diperselisihkan lagi fi wujubiha tentang hukum wajibnya menjamu tamu hal alal hadir, apakah menjamu itu atas orang yang dekat, wal badi atau atas orang yang jauh, am alal badi khosah atau hanya orang yang jauh khusus, wa dhairul ahadits al umum, dan hadisnya, jadi dhahir hadisnya itu adalah umum, baik tamunya tersebut orang dekat ataupun tamunya tersebut adalah orang jauh. Itu secara ringkas ikramud dhaif, memuliakan tamu. Li hadis Abi Syuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu fi sahihaini. Wa Abu Syuraih Al-Khuzai Al-Ka'bi Al-Adawi ukhtulifa fi ismihi, diperselisihkan namanya. Sahabiyun nasala al-Madinah, seorang sahabat yang tinggal di Madinah, tufiya radhiyallahu anhu sanata 68. Beliau diwafatkan tahun 68 Hijriah. Fi sahihaini qalat, Abu Syuraih mendengar berkata, sami'tu udhunaya, sami'at udhunaya, kedua telingaku ini telah mendengar, wa absarat ainaya, dan kedua mataku ini telah melihat, hina takallama Rasulullah alaihi salatu wasallam, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam berucap, faqala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatahu, hendaknya dia memuliakan tamunya, jaizatahu, batasannya. Qalu wa ma jaizatuhu, para sahabat bertanya, apa batasannya wahai Rasulullah? Qala yaumahu wa lailatahu, siang dan malam harinya. Wadiyafatu salah satu ayam, dan bertamu itu dan jamuan itu 3 hari. Fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaihi, maka yang setelah 3 hari maka itu adalah sedekah atasnya. Wa qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut,
Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Wasada fi riwayatin fi awalihi, dan ada tambahan dan dalam riwayat di awalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan bagaimana itu memuliakan tamunya? Fal yukrim dhaifahu. Bagaimana caranya? Mencukupi. Kayak panganan ngono, cukup. Enggak cukup memberikan makanan. Disebutkan dalam kitab At-Tuhfah, fal yukrim dhaifahu, hendaknya memuliakan tamunya, yakni bitolaqatil wajh, dengan apa? Wajah yang berseri. Nah, itu kayak panganan tapi wajahnya cemberut piye? Bitolaqatil wajh wa tibil kalam, kemudian ucapan yang bagus, wal it'am, dan memberikan makanan. Itu fal yukrim dhaifahu. Hendaknya dia memuliakan tamunya dengan wajah yang berseri, ucapan yang bagus, dan memberikan makanan. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Masih ingat khairan? Apa itu khairan? Ya, terus terus islahi bainan nas. Jadi tidak ada kebaikan. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada bisi-bisi mereka kecuali orang-orang yang memerintahkan dengan sedekah atau kebaikan atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Yo wis adzan. Loh, awakmu sok Senin masuk ora sih? Sok Senin masuk ora? Sekolah wis libur ora teko lho bale lho. Etika malah. Ya iki kok imami maneh awakmu. Sok Senin arano ben diganti sik gelem. Tambah satu lagi. Atasi wasituna min syu'abil iman, yang ke-69 dari cabang keimanan. Apa itu bacanya? As-satru. As-satru ala ashabil kuruf, menutupi pelaku-pelaku dosa. Ai ad-dzunub. Liqauli ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dengan sandaran ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, yang mencintai antasyi'al fahishatu, tersebarnya kekejian, fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun, bagi mereka itu adab, siksa, alimun, siksa yang menyakitkan, yakni mujiul qalbi wal badan, siksanya itu menyakitkan sampai terasa di hati dan badan. Itu adzabun alimun, siksanya sampai terasa di hati dan badan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi itu ancaman bagi orang-orang yang hanya sekedar suka, senang jika kekejian itu tersebar di antara orang-orang beriman. Maka bagaimana dengan orang-orang yang sengaja menampakkan kekejian di antara orang-orang yang beriman? Ya. Orang-orang yang hanya sekedar mencintai tersebarnya kekejian di antara orang yang beriman, mereka mendapatkan siksa yang pedih. Maka bagaimana dengan mereka yang sengaja menampakkan kekejian tersebut di antara orang-orang yang beriman? Wali hadis Salim ibni Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma fi sahihaini. Dari hadisnya Salim ibni Abdullah ibni Umar. Berarti apanya? Cucunya Umar. Jadi Salim ini pernah meriwayatkan Nabi SAW pernah berucap, "Ni'mal abdu Abdullah idza qama al-lail." Kama qala Nabi SAW, sebaik-baik hamba adalah Abdullah. Ini masalah keutamaan Abdullah bin Umar.
Sebaik-baik hamba adalah Abdullah jika dia sholat malam. Nah, Salim ini meriwayatkan melihat tentang bapaknya. Setelah Abdullah bin Umar mendengar hadis tersebut dari Nabi SAW, maka Abdullah bin Umar tidak tidur kecuali sedikit. Tidak tidur kecuali sedikit. Sing roh kan sing cerita kan anake maksudnya. Bapakku ora turu setelah krungu hadis iku di malam hari kecuali sedikit sekali. Sisane nggo salat. Itu Salim bin Abdullah bercerita tentang bapaknya Abdullah ibnu Umar. Wali hadis Salim ibni Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu ma fi sahihaini an abihi, dari bapaknya. Berarti dari siapa? Abdullah ibni Umar. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya seorang muslim, la yadlimuhu. Muslim tersebut tidak mendolimi muslim yang lain, wala yuslimuhu, tidak menyerahkan pada musuh muslim yang lain. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan siapa saja yang menolong saudaranya maka Allah akan menolong dia. Wa man farraja an mu'minin kurbatan. Wa man, dan siapa saja farraja melepaskan an mu'minin dari seorang mukmin. Fi sahihah ini man farraja an muslimin. Dalam sahihah ini dengan lafaz melepaskan dari seorang muslim. Wa man farraja an mu'minin kurbatan, dan siapa saja melepaskan dari seorang mukmin kurbatan, suatu kesusahan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan darinya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Wa man satara musliman, dan siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Itu yang terakhir, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, inti dari judul yang ditulis oleh penulis As-Satru ala ashabil kuruf. Jadi wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, siapa saja yang menutup aib seorang muslim, maksudnya adalah seseorang yang terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, kemudian suatu saat dia terjerumus pada suatu kesalahan dan kita mengetahuinya, maka kita itu disyariatkan untuk menutupi aibnya. Berbeda dengan orang yang terbiasa terus-menerus melakukan suatu keburukan, kejelekan, maka kita tidak disyariatkan untuk menutupi aibnya. Bahkan kita disyariatkanlah lapor kepada ulil amri, supaya ulil amri bertindak mengatasi keburukan orang tersebut. Itu secara ringkas penjelasannya dalam Sahih Muslim. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Jadi yang pertama ikramud dhaif, yang kedua as-satru ala ashabil kuruf, memuliakan tamu dan menutupi keburukan orang-orang yang melakukan dosa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.